Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ayuni Budiati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dan para teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Natazua Apriliana dengan NIM 666122034 dari kelas 3E. Di video ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen strategi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester manajemen strategi. Adapun isi presentasi yang akan saya bahas yaitu mengenai Untirta, visi dan misi Untirta, tujuan dan sasaran Untirta, EVAS dan IVAS Untirta, kuadran dan analisis. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau disingkat dengan Untirta adalah perguruan tinggi negeri PTN yang berawal dari perguruan tinggi swasta PTS dengan nama Universitas Tirtayasa yang telah berdiri sejak tanggal 1 Oktober 1981. Perubahan Untirta sebagai PTN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tanggal 19 Maret 2001. Lokasi kampus Untirta tersebar di 4 kabupaten atau kota di Provinsi Banten dan tersebar di 6 lokasi, yaitu Kampus Utama, Kampus A di Sindangsari, Kabupaten Serang, Kampus B berada di Kabupaten Kota Serang, Kampus C berada di Kota Cilegon, Kampus D berada di Sempu Ciwaru, Kota Serang, dan Kampus E di Kepandean, Kota Serang, serta Kampus F di Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Adapun pusat kegiatan administrasi dan akademik di Kampus Utama Sindangsari, Kabupaten Serang. Adapun visi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu terwujudnya Untirta sebagai Healthy, Integrated, Smart, and Green, It's Green, University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global pada tahun 2035. Pada visi tersebut sudah sesuai karena kata dalam awalan visi Untirta yaitu kata terwujudnya, di mana hal ini menunjukkan sebuah rencana yang berorientasikan kepada masa depan. Kemudian ada misi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang satu, menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai jawara serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah nasional dan global. Yang ketiga, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra. Lalu yang terakhir, yang keempat, menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien, serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang berwawasan lingkungan. Jadi, misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut sudah sesuai dengan orientasi masa kini, karena menyebutkan tindakan yang harus dilakukan saat ini dalam rangka mewujudkan visi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: 1. Terlaksananya layanan pendidikan, pengajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan alumni dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta ditunjang infrastruktur yang memadai. 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional atau internasional, serta tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Yang ketiga, terlaksananya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan global di bidang iptek, humaniora, olahraga, dan seni. Yang keempat, terlaksananya layanan prima dan meningkatnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN dengan tata kelola yang baik dengan didukung sarana dan prasarana yang terintegrasi Smart and Green. Analisisnya, dari keempat tujuan tersebut sudah sesuai dengan 4 misi Untirta yang telah ditetapkan untuk dicapai. Sasaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta: 1. Tersedianya lulusan yang memiliki nilai-nilai jawara, jujur, amanah, wibawa, adil, religius, dan akuntabel, dan terciptanya lulusan yang berjiwa entrepreneur dan leadership. Yang kedua, terwujudnya hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan aplikatif yang berdampak langsung kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah nasional dan juga global. Yang ketiga, terrealisasinya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, dan seni. Lalu yang keempat, terwujudnya peningkatan tata kelola manajemen pendidikan tinggi yang bermutu, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kemudian selanjutnya ada tabel analisis IVAS dari Untirta, di mana tabel analisis ini dengan melihat faktor lingkungan internal, di mana di dalamnya terdapat kekuatan dan kelemahan.
kekuatan dari Untirta, yang pertama lokasi yang strategis, kedua adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh sivitas akademika, yang ketiga adanya dukungan dari pemerintah daerah Banten, yang keempat memiliki akreditasi institusi A atau unggul, yang kelima program studi dengan akreditasi A sebesar 20% dan akreditasi B sebesar 54% serta memiliki 61 program. Lalu yang keenam memiliki kampus baru yang representatif. Bobot pengaruh terhadap komponennya ini terhadap rating sangat kuat terdapat pada lokasi yang strategis dan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh sivitas akademika. Dan juga program studi dengan akreditasi A sebesar 20% dan akreditasi B sebesar 54% serta memiliki 61 program. Lalu memiliki kampus baru yang representatif. Ini berdasarkan skala Likert yang sangat kuatnya ini terdapat pada poin ke 1, 2, 5, dan 6. Sementara untuk yang kuat ini ada di adanya dukungan dari pemerintah daerah Banten dan memiliki akreditasi institusi A atau unggul. Sementara untuk kelemahan, yang pertama, kelemahan dari Untirta, kampus tersebar di beberapa lokasi yang berada di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon terbatas. Yang kedua, sebagai PTN PKBLU masih mengandalkan uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa sebagai sumber pemasukan PNBP. Yang ketiga, pengelolaan manajemen perguruan tinggi belum terintegrasi dengan baik. Yang keempat, fungsi kontrol terhadap kedisiplinan kinerja, penjaminan mutu quality assurance masih belum optimal. Yang kelima, resource sharing antar unit dan networking dengan alumni masih rendah. Yang keenam, belum optimalnya pemanfaatan aset-aset yang ideal yang bisa menjadi potensi pendapatan. Kalau berdasarkan kelemahan Untirta, berdasarkan rating skala Likert, yang lemahnya ini terdapat pada poin ke-5 dan 6, yaitu resource sharing antar unit dan networking dengan alumni masih rendah dan belum optimalnya pemanfaatan aset-aset yang ideal dan bisa menjadi potensi pendapatan. Sementara untuk poin ke-1, 2, 3, dan 4 berada di rating 3 yang artinya kuat. Kemudian selanjutnya ada tabel analisis EVAS dari Untirta, di mana pada tabel analisis ini dengan melihat faktor lingkungan eksternal, di mana di dalamnya terdapat peluang dan ancaman. Adapun peluang dari Untirta yaitu adanya amanat undang-undang yang menetapkan anggaran untuk pendidikan minimal 20%, lalu yang kedua adanya PP nomor 23 tahun 2005 tentang pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Yang ketiga, otonomi daerah yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Yang keempat, kebijakan pemerintah untuk perguruan tinggi dalam menerima calon mahasiswa asing dan membuka kelas-kelas internasional. Lalu yang kelima, tuntutan stakeholders yang menginginkan eksistensi Untirta sebagai dapur pembangunan di Banten. Lalu yang keenam, banyaknya perusahaan BUMN dan swasta nasional di wilayah Banten memberikan peluang kerjasama khususnya dalam pelaksanaan kegiatan studi pengembangan usaha dan corporate social responsibility. Untuk analisisnya dapat kita lihat bahwa presentasi pengaruh terhadap komponen peluang pada bobot yang paling besar ini terdapat pada poin ke-1, yaitu 0,20. Adanya amanat undang-undang yang menetapkan anggaran untuk pendidikan minimal 20%. Sementara untuk rating skala Likert 1-4 yang memiliki pengaruh atau yang sangat baik itu ada pada poin ke-1, 2, dan 5. Sementara untuk yang poin ke-3, 4, dan 6 ini berada pada rating yaitu baik. Lalu untuk ancaman dari Untirta, yang pertama, persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat termasuk perguruan tinggi luar negeri dan perguruan tinggi swasta yang terdapat di Banten. Lalu yang kedua, adanya fenomena di masyarakat berupa penurunan daya beli masyarakat. Yang ketiga, persaingan kerja lulusan yang semakin ketat di era global yang tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga tenaga asing dari luar negeri. Yang keempat, tuntutan pengelolaan sumber daya secara akuntabel dan transparan. Yang kelima, kebutuhan terhadap layanan administrasi yang prima semakin meningkat. Yang keenam, perkembangan teknologi semakin pesat. Itu merupakan ancaman dari Untirta. Dapat kita lihat pada bobot tingkat pengaruh ancamannya ini paling besar ada pada poin ke-1, yaitu 0,20. Persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat termasuk perguruan tinggi luar negeri dan perguruan tinggi swasta yang terdapat di Banten. Lalu untuk rating yang berada pada nilai cukup ada pada poin ke-2, yaitu adanya fenomena di masyarakat berupa penurunan daya beli masyarakat. Sementara untuk ancaman poin ke-1, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 berada pada nilai baik. Rating ketiga yaitu artinya baik. Analisis hasil perhitungan SWOT menunjukkan bahwa Universitas Sultan Agung Tirtayasa memiliki kekuatan yang lebih dominan dibanding kelemahannya dan peluang yang lebih besar dibanding ancamannya. Hal itu sangat beralasan bahwa adanya implikasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan Untirta. Adapun hasil analisis
WOT atau SWOT-nya, yaitu kekuatan dikurang kelemahan. Kekuatan tadi totalnya 3,68 dan kelemahan yang ada pada tabel sebelumnya itu nilainya 2,71, maka hasilnya 0,97. Kemudian ada peluang dikurangi ancaman. Tadi total peluang 3,52, total ancaman 2,85. Jumlah itu kemudian dikurangkan, hasilnya 0,67. Jadi dari hasil perhitungan nilai skor yang disajikan di bagian sebelumnya, dapat ditelusuri beberapa alternatif pengembangan berdasarkan beberapa hal, antara lain A. Pada faktor eksternal, selisih skor peluang dengan tantangan adalah sebesar 0,50, sehingga dapat dikatakan bahwa pada sebuah vertikal, Untirta berada pada nilai harga Y lebih dari 0. Demikian pula halnya pada faktor internal, selisih skor kekuatan dan kelemahan memperlihatkan bahwa Untirta berada pada nilai X lebih dari 0, dengan selisih skor, kekuatan, dan kelemahan sebesar 0,83. Dengan melihat skor tersebut, dapat disimpulkan bahwa posisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berada pada kuadran 1, yaitu posisi yang mendukung strategi agresif. Posisi ini merupakan sebuah posisi yang menguntungkan, artinya Untirta memiliki peluang dan sekaligus kekuatan, sehingga Untirta dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal dan memilih strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. Strategi agresif yang akan dikembangkan harus mampu mengakomodir isu-isu strategis yang relevan dengan visi dan misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.